Masih ada di dalam tema The Valley of Testing, ya, atau lembah ujian. Nah, saya pernah sampaikan bahwa wajah daripada ujian dan pencobaan wajahnya sama, yaitu penderitaan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12 yang mendasari tema daripada The Valley of Testing. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi salah satu bentuk ujian adalah nyala api siksaan, saudara ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita sudah bahas panjang lebar tentang bagian kedua ini, bahwa orang Jawa bilang, moro-moro aku ngalami gini. Padahal aku sudah berdoa, aku sudah lakukan ini, aku sudah ke gereja dan sebagainya. Tapi kenapa aku harus melalui situasi-situasi seperti ini? Nah, ayat ini menjelaskan gitu saudara, bahwa ujian demi ujian adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen khususnya, bahkan semua manusia. Ya. Nyala api siksaan atau penderitaan adalah satu aspek yang tidak pernah bisa dipisahkan dari setiap kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Nah, ayat ini berbicara tentang bagaimana iman kita diuji pada waktu mengalami situasi yang tidak baik. So, mari kita lihat perjalanan iman orang Kristen. Satu saat Tuhan Yesus mengajak para muridnya, ya. Markus 4 ayat 35-36, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37-38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ya, ini sedikit kita berimajinasi gitu saudara ya. Ada badai begitu rupa, sedangkan mereka ada di atas perahu dan air sudah mulai masuk. Bukan karena bocor, tapi karena gelombangnya begitu besar. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam atau tikar. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, situasi ini menunjukkan bagaimana para murid itu panik karena situasi yang buruk itu menimpa mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang terbiasa mencari ikan di tempat yang sama, yaitu di Danau Galilea. Jadi hari-hari mereka di sana, mereka cari nafkah di sana, mereka mempersiapkan kehidupan masa depan dan sebagainya di tempat yang sama. Kalau situasi sekarang ini mungkin di kehidupan yang sama atau di tempat pekerjaan yang sama, tempat usaha yang sama, tiba-tiba ada satu badai yang sama sekali tidak bisa diperkirakan dan murid-murid panik. Demikian juga ada banyak orang Kristen mengalami ini, menjadi panik. Nah, badai ini menunjukkan siapa pengikut Kristus sesungguhnya ya. Jadi waktu Tuhan diam, Tuhan tidur dalam tanda petik, mereka protes, mereka menuntut, mereka marah. Karena kalau saudara bisa bayangkan kata-kata Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, itu satu luapan protes terhadap Guru, terhadap Tuhan Yesus, satu luapan menuntut, satu luapan kemarahan, anger yang ada di dalam mereka, yang mereka tidak lagi bisa menahannya. Nah, situasi seperti ini seringkali banyak dihadapi oleh banyak orang Kristen. Ada kemarahan-kemarahan di dalam dirinya yang mungkin mereka pendam, mungkin mereka simpan. Tapi satu saat ada trigger, ada pemicu, dan kemudian itu meledak begitu saja. Dan orang Kristen seringkali juga mengalami atau masuk dalam situasi yang sama. Mereka menuntut, mereka protes, mereka marah. Dan seringkali bukan hanya kepada Tuhan, kalau mereka tidak lagi bisa menyalahkan
manusia, kenapa saya bisa begini, atau situasi kenapa saya bisa begitu, maka mereka mulai menyalahkan Tuhan dan yang terjadi mereka mulai undur dari Tuhan. Ngapain? Aku mesti serius sama Tuhan. Ngapain? Aku mesti beribadah sungguh-sungguh. Ngapain semuanya? Untuk apa? Toh aku juga mengalami situasi yang buruk. Padahal seperti di dalam Mazmur 73 dikatakan bahwa banyak orang-orang yang di luar Tuhan atau berjalan dalam kefasikan, toh mereka terpelihara dan dikatakan semakin gemuk. Nah, pemazmur yang menulis Mazmur 73 mengalami kekecewaan. Mereka mengalami kekecewaan. Hati mereka pahit. Nah, saya tidak bahas panjang lebar di sana, tapi itu yang terjadi, saudara. Padahal ayat ini mengingatkan bahwa saudara-saudara yang kekasih, itu ayat yang kita baca tadi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat selanjutnya dalam ayat 39-40. Ia pun bangun, Yesus maksudnya, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kalau perhatikan ayat sebelumnya, kitab Markus. Ini kan Markus pasal 4. Di Markus pasal pertama, saudara dapati begini, bahwa Tuhan Yesus dibaptis kemudian masuk dalam pencobaan di padang gurun. Ya, dikatakan pencobaan karena datangnya dari iblis. Tapi dikondisikan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus. Dan kemudian di Markus pasal 1 saudara temui bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama itu, tahap pertama ya. Tahap pertama itu adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedius. Jadi baru 4 orang. Itu di Markus pasal pertama. Kemudian Markus pasal pertama, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Menyembuhkan mertua Petrus, kemudian menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan, dan bahkan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang pada waktu itu orang sakit kusta kan orang yang udah gak punya pengharapan sama sekali gitu, saudara. Tetapi pada waktu itu dicatat bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Dan situasinya pada waktu itu kalau ada orang kusta yang berjalan di satu tempat, melewati kerumunan banyak orang, orang kusta itu harus bawa bendera, kemudian bawa bel kecil leneng-leneng menandakan gini, hai aku sakit kusta, aku mau lewat, dan orang-orang semua minggir. Tapi Markus pasal pertama itu dicatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, ini mujizat terjadi di depan murid-murid yang pada awal, yaitu 4 orang ini. Itu Markus pasal pertama. Markus pasal 2 itu orang lumpuh disembuhkan. Kalau saudara pernah ingat pembahasannya bagaimana karena ruangan itu begitu penuh sehingga orang-orang membuka atap daripada ruangan itu kemudian menurunkan orang yang lumpuh. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat revolusioner, yaitu bahwa dosamu diampuni. Dan ini mengagetkan banyak orang Farisi karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Dari situ kita temukan ayat ini, bahwa yang begini belum pernah kita lihat. So itu Markus 1 tadi udah lewat, Markus 2 sudah lewat, kemudian Matius ikut Yesus pada waktu itu. Jadi murid pada waktu itu sudah ada 5 orang. Dan kemudian lanjut kepada Markus pasal 3, menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyembuhkan banyak orang dan menetapkan murid-murid lengkap menjadi 12 orang. Sampai pada Markus pasal 3, murid-murid sudah 12 orang dan mereka dengan mata kepala mereka melihat bagaimana demonstrasi kuasa, bagaimana praktek kuasa yang bekerja melalui Tuhan Yesus yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Jadi mereka saksi mata, mereka melihat
langsung. Ya, mereka melihat langsung. Nah, masuk kepada Markus pasal 4, kemudian Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan demi perumpamaan, di mana penjelasan daripada perumpamaan ini kita sudah bahas panjang lebar hanya kepada murid. Di luar itu mereka nggak ngerti. Ya. Jadi murid-murid sudah melihat nih bagaimana mujizat. Ya, mereka lihat langsung semua itu. Namun, nah ini yang saya mau garis bawahi, murid belum pernah mengalaminya sendiri. Mereka baru nonton mujizat. Nah, ada banyak orang Kristen kalau sampai di titik ini dengar ada kesaksian demi kesaksian, ya itu kan dia, bukan saya. Dengar pada orang lumpuh atau melihat barangkali yang sakit disembuhkan, itu kan dia, tapi saya belum. Situasi ini mudah menjadikan rapuh orang Kristen. Jadi nggak heran waktu di atas perahu 12 murid ada di sana dan mereka semua marah, mereka protes, mereka menuntut semua itu. Padahal mereka sudah lihat praktek kuasa langsung daripada Tuhan Yesus. Nah, saya kembali kepada ayat 35 dan 36. Perhatikan situasinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi mereka dari tepi Danau Galilea yang satu, mereka akan pergi ke tepi Danau Galilea yang lain. Tapi garis bawahi kata begini, marilah kita. So siapa yang mengajak itu? Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan pingin pergi. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan para murid bersama Tuhan Yesus yang disebut Immanuel. Yang disebut Immanuel. Jadi yang ngajak siapa? Tuhan. Nah, saya cuma bayangkan begini. Kalau tiba-tiba saudara diajak oleh seseorang, yuk kita pergi ke sana. Wah, oke, ini saya pernah ngalami. Beberapa waktu yang lalu kami berdua, tiba-tiba ada yang datang kepada kami dan kemudian mereka bilang gini, Bapak Ibu ke Israel dong, gitu. Nah, sebelumnya istri saya udah mimpi banyak, udah bukan mimpi, maksudnya mengharapkan gitu. Kalau dapat selebaran ke Israel itu cuma diliatin sampai akhirnya bosan tuh cuma ditaruh, dia lupa itu semua. Tiba-tiba dia seneng kan? Senang kan? Wih, kita bisa pergi sama-sama ke satu tempat yang memang diidam-idamkan. Nah, sedikit berimajinasi, Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya jalan-jalan. Senang dong? Kalau saya sama istri, seringkali kalau kami melihat film, dan salah satu pilihan kami adalah pengalaman yang sebenarnya true story gitu ya, atau inspired by true story. Itu di awalnya semua, senang, keluarga senang, wah bahagia dan sebagainya. Itu kami berdua langsung ngomong gini, pasti ujungnya nggak enak. Ya, dan ternyata benar. Rupanya apa yang kami berdua sampaikan adalah situasi sehari-hari di dalam banyak manusia, bahkan banyak orang Kristen. Saya tidak katakan jangan senang-senang, saya tidak katakan kita tidak boleh bersuka cita, karena sukacita adalah Tuhan sendiri yang mau dalam hidup saudara dan saya. Tetapi badai gak bisa ditolak. Ya. 2 hari lalu, kalau saudara jalan-jalan di sekitar Jalan Sudirman atau Ahmad Yani sana, tiba-tiba banjir. Banjirnya lumayan tinggi gitu loh. Hampir sepinggang seseorang, tapi di bawah itu. Waktu kami berdua pindah ke Banyuwangi, itu gak pernah terjadi seperti itu. Tapi sekarang terjadi. Terus istri saya cuma bilang gini, Banyuwangi banjir juga ya. Selama ini kalau kita lihat kota-kota lain, daerah-daerah lain itu banjir, Banyuwangi nggak banjir lah karena kontur tanahnya kan cukup curam dan sebagainya. Tetapi situasi yang buruk
tidak bisa dihindarkan, akan terjadi begitu saja. Cuman bedanya begini, yang ngajak Tuhan loh saudara. Coba aja kalau misalnya ada banyak orang gini, misalnya saya ngajak mereka. Ini kan, coba perhatikan, hari mulai petang, betul ya? Gitu ya. Jadi dikatakan, oh bukan mulai, sudah petang. Hari sudah gelap. Jadi bayangin nih, aduh udah seharian. Ini kan mereka ikut Yesus, ya ikut Tuhan Yesus keliling-keliling segala macam. Capek loh saudara, capek ya. Gitu, kenapa? Jalan kaki loh saudara. Nggak naik kuda, nggak naik onta. Jalan kaki dari satu desa ke desa. Kemudian hari sudah petang. Apa yang ada di benak mereka? Pengen tidur dong. Pengen istirahat dong. Betul nggak saudara? Ya, jangan hari sudah petang. Pagi aja kalau dengar firman bisa ngantuk kok. Maksudnya di tempat lain. Ya. Nah, saudara. Jadi mereka kepengen, aduh istirahat capek deh. Misalnya saya ajak mereka nih, yuk kita jalan yuk. Udah pelayanan, udah capek. Kemudian kita akan masuk nanti dalam ibadah ketiga dan seterusnya. Aduh capek, terus saya bilang begini, yuk kita jalan-jalan yuk. Udah pergi jalan-jalan. Aduh capek deh karena Pak Gembala yang ngajak jadi ikut aja. Tiba-tiba situasinya gak baik karena banjir dan sebagainya. Dan mereka bilang gini, ya tahu gitu aku tidur tadi di rumah. Tahu gitu aku istirahat di rumah. Tahu gitu ini lagi diajak-ajak kayak gini. Murid bisa begitu. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Dan mereka mulai menyalahkan orang lain. Situasi yang kurang enak. Barangkali juga di tengah-tengah ibadah seperti ini. Dan mereka mulai menyalahkan yang lain. Mulai menyalahkan yang lain saudara. Dan mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai pembuat mujizat. Mereka hanya melihat Yesus untuk dipersalahkan. Orang Kristen mungkin bilang aku pernah ngalami mujizat. Tetapi ada situasi ini yang akan saya ajak untuk kita bahas. Ya. Jadi hari sudah petang. Dan siap-siap untuk badai. Siapa yang nyangka saudara? Murid nggak pernah menduga bahwa kalau mereka pergi ini ada badai di depan. Mereka nggak pernah menduga itu sama sekali. Tapi Tuhan Yesus tahu loh. Tuhan Yesus tahu kalau di depan banyak orang Kristen akan ada banyak badai. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan berulang-ulang. Hai, teguhkan hatimu. Ini kata-kata yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Teguhkan hatimu dan jangan engkau. Mereka dibawa ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan untuk sekedar menikmati madu dan susu yang tersedia di sana saudara. Enggak, tapi disuruh berperang. Oke. Hari sudah petang. Siap-siap badai. Sekeliling gelap. Mungkin kalau saudara sekarang ini pergi ke Israel, kemudian berkunjung ke Danau Galilea, itu di pinggirnya ada banyak hotel-hotel yang bagus-bagus sama sekali. Jadi mungkin situasinya nggak gelap. Situasinya terang, lampu-lampu di pinggir daripada Danau Galilea. Oke, kita ngayal sedikit, siapa tahu ke sana nanti ya. Nah, saudara, tetapi waktu itu sekelilingnya gelap. Ini menandakan bahwa situasi pada waktu itu menakutkan dan sangat mencekam. Dalam keadaan badai, mereka cuma dengar suara ombak hantaman ke perahu. Kemudian mereka merasakan kaki mereka mulai basah. Karena air sudah masuk ke dalam perahu. Dan gelap sama sekali. Di titik itu, iman orang Kristen diuji. Kalau selama ini saya sampaikan,
Ujian datang di titik kelemahan daripada orang Kristen. Tapi ada saatnya kalau saudara ingin jadi murid, di titik terkuat kita diuji. Bukankah mereka terbiasa dengan Danau Galilea? Bukankah mereka terbiasa dengan situasi-situasi yang buruk di atas Danau Galilea? Tapi perhatikan mereka bilang gini, kami mati. Orang Kristen kan banyak ya, belum mati tapi udah ngomong, "Ai matang aku." Gitu kan? Sering ya? Padahal belum matang tuh. Gitu. Masalahnya baru setengah matang. Masih menggal tapi bilang, "Wis matang aku," katanya gitu. Wis mate aku. Padahal belum seperti itu. Ada saatnya. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Tuhan mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih parah. Jadi ini semua hanya untuk membuktikan bahwa orang Kristen itu hidup dalam iman enggak? Mereka enggak pusing dengan segala sesuatu yang lain. Mereka enggak pusing dengan pandangan orang. Mereka enggak pusing dengan situasi. Mereka enggak pusing. Yang penting gini, aku cuman kepingin Tuhan. Seperti ibadah seperti ini misalnya. Satu saat kami berdua datang ke satu ibadah di Kabupaten Banyuwangi ini, di Genteng waktu itu ya. Bertepatan pada waktu itu pembicaranya salah seorang yang saya kenal, istri saya kenal. Kemudian kami pun diundang di pertemuan itu. Jadi kami berdua datang. Pembicaranya nih bilang gini, dia jauh lebih tua dari saya. Sekarang ini udah 83, 84 gitu. Tapi masih traveling. Itu setiap bulan paling enggak 4-5 kali terbang kemana-mana. Karena dia harus ngajar di banyak tempat dan sangat-sangat fit. Dia bilang gini, "Hey Richard, hey kabar, wah," dan sebagainya. "Hey, kok ada di sini?" katanya. Dia heran, maksudnya saya di kota Banyuwangi kok ada di sana. Terus saya bilang, "Iya saya mau ketemu." Dia kaget. Mau ketemu saya atau mau ketemu Firman? Saya diem main. Saudara di sini ngapain coba? Siapa pembicaranya? Oh, sekarang ini jemaat gereja lokal udah manis, saudara. Tapi dulu, saudara, hari Jumat, hari Kamis, Jumat, Sabtu selalu ada teks, ada WA. Nah, zaman itu belum WA ya, masih apa ya? Line dan sebagainya. Oh, zaman itu ya, berarti udah ada kali WA ya, lupa dah. Siapa pembicara hari Minggu ini? Nanya sih. Dan itu berulang-ulang. Terus mereka ya ini orang teks ke beberapa pemimpin kita dan mereka sampaikan ke saya, "Oke, kalau gitu sekarang gini, jawabnya gini. Yang diberkati Tuhan, orang yang sudah diurapi." Jawab begitu aja. Mereka ibadah yang dicari apa sih? Ya, ini kan pertanyaan kepada banyak dari kita. 5.000 lebih orang kejar Yesus. Yang dicari apa? Begitu Yesus, perhatikan di Yohanes pasal 6. Begitu Yesus memindahkan berita dari daging ke roh. Oke, mari kita berhitung. 5.000 laki-laki, katakanlah yang jomblo setengah 2.500, yang 2.500 lagi itu punya istri. Berarti udah 7.500, ya kan? Tercatat ada anak-anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Jadi kira-kira 10.000 orang. 10.000 orang waktu Tuhan mengajar sesuatu perkara roh, 10.000 amblas semuanya. Dan Tuhan Yesus bilang gini, "Kamu cari aku hanya untuk makan kan?" Tapi ini biasa ya. Kemana ibadah ada undangan makan? Oke. Saudara, mari. Saya cuma mau mengimajinasikan semua yang ada ini. Gitu.
Saya tidak membicarakan saudara di tempat ini. Tapi ini realita di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Ya. So, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan banyak perahu mengikuti dia. Ternyata ada banyak yang ikut loh saudara. Ya kecewa sih yang ikut itu karena ketemu badai. Berapa banyak orang Kristen kecewa karena pasti ketemu badai. Karena ketemu badai lah, saya nggak ngomong pasti. Orang Kristen yang kecewa, dia akan menolak Tuhan. Yohanes pasal 6. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mengajak, ayo marilah gitu. Perjalanan bersama Tuhan Yesus, Immanuel, asik gitu ya. Tapi situasinya mencekam pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus itu begitu baik di tengah kepanikan mereka, ayat 39-40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mereka, mengapa kamu tidak percaya? Jadi saya cuma mau bilang begini. Badai dikondisikan oleh Tuhan. Oke, baik. Saya rubah kata-katanya. Tuhan tahu akan ada badai. Murid dibawa ke badai. Hanya untuk nguji. Hei, imanmu ada di mana? Tanpa penderitaan, seseorang tidak pernah bisa mengetahui level iman mereka. Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Tapi manusia berbeda, khususnya orang Kristen, dari level iman mereka. So, waktu saya coba renungkan ini, Tuhan Yesus bilang gini, hei diam. Ini bicara kepada badai kan? Tapi lanjutnya gini, mengapa kamu begitu takut? Saya cuma renungkan, dia nggak berkata diam hanya kepada badai. Dia juga berkata diam kepada murid. Dia cuma bilang, aku ada di sini. Kenapa? Kamu panik? Wow. Itu kalau kita ngalamin stres bagus loh saudara. Ya. Maksudnya apa tuh ya? Stretching iman gitu. Gak apa-apa, bagus kok. Akan mengeluarkan energi yang ada di dalam kita. Jadi waktu itu sudah dalam keadaan gelap. Gak ada harapan sama sekali. Orang Makassar bilang tena harapang. Gitu ya. Jadi perintah diam kepada murid cuma satu sebenarnya. Kamu percaya saja. Oke. Nah, saya akan selesai lebih cepat. Karena iman itu kita nggak bisa lihat. Coba perhatikan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita dapat pengajaran-pengajaran yang Tuhan tidak mungkin tidak berkenan kepada kita semua. Tapi tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan satu manusia dengan manusia lain. Tuhan tidak membedakan antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Tapi iman mereka akan membuat pembedaan itu. Bahkan pada titik ekstrim, dia gak berkenan kepada Allah. Kenapa Tuhan gak suka dengan sungut-sungut? Sungut-sungut hanya menyatakan bahwa Tuhan gak ada.
Situasi yang dialami oleh para murid. Situasi seperti orang Kristen yang berdoa tapi sepertinya Tuhan gak dengar. Situasi sepertinya mereka udah berteriak tapi Tuhan hanya diam. Mereka berseru minta tolong tapi Tuhan kayak gak ada. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow. Dalam ayat yang lain, Allah bukan cuman ada. Tapi Dia Allah yang menyertai saudara dan saya. Immanuel. Kolose 1, 26-27 bilang gini. Dia ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah tempat situasi dimanapun kita berada. Dia Allah. Bahkan Dia ada dalam saudara dan saya. Titik kritis orang Kristen ada di sini. Waktu mereka nggak lihat situasi yang baik, mereka mulai protes. Tapi Tuhan nggak pernah bohong. Tuhan menyiapkan upah bagi mereka yang percaya bahwa Allah ada dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Roma 1 ayat 16-17 mengingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Pembenaran karena darah Kristus. Kita sudah dibenarkan supaya kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Tapi apakah hidup oleh iman? Kalau Amplified Bible Classic itu menyatakan begini bahwa seperti ada tertulis bahwa seseorang melalui iman dia akan dibenarkan. Dan dia akan tetap hidup oleh imannya. Dan dia berjalan mengisi hidupnya dengan iman. Gitu. So Tuhan Yesus pakai badai untuk menguji. Tuhan Yesus yang ngajak mereka ke seberang kok. Dia tahu persis akan ada badai. Kadang kita nggak ngerti saudara. Mengapa Tuhan mengajak mereka waktu petang, waktu gelap. Kenapa sih nggak Tuhan ngajaknya? Besok kita nyebrang yuk. Jadi kalau tahu ada badai itu terang, lagi asik bisa lihat mana pantai, mana enggak. Ini nggak kelihatan mana pantai. Saudara, coba bayangkan, dalam situasi seperti ini mereka nggak tahu lagi bahwa mereka sedang menuju yang sebenarnya ke sana atau mereka sudah berputar karena badai. Nah kalau siang kan masih enak ya. Arah hidup masih jelas, tabungan masih lengkap, toko masih rame, keluarga masih baik-baik. Tapi waktu situasi gelap, tapi Tuhan tetap baik ya, walaupun dia marah-marah. Dia matiin juga tuh badai itu. dia marah sih marah gitu. Tapi dia tolong juga. Karena dia tahu level iman mereka belum sampai. Anis ya? Tapi jangan bermain Tuhan, level aku belum nyampe. Jadi jangan parah-parah Tuhan. Tetap diuji saudara. Kadang gak ngerti. Kenapa gak waktu cuaca tenang, aman, terang? Dan kalau ujian, walaupun kita gak bersalah, cuma satu yang kita bisa, hanya percaya. Jadi murid-murid udah lihat mujizat begitu rupa, tapi mereka gak pernah mengalami sendiri. Nah mereka hanya bisa mengalami waktu mereka menghidupi firman, itu adalah iman mereka. Kesaksian pengalaman hidup akan muncul dari kehidupan dengan firman.
Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi selama ini mereka hanya berjalan bersama Tuhan secara fisik kelihatan. Dan situasi itu Tuhan tahu bahwa nanti waktu Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, mereka akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Mereka mengalami masalah tapi Tuhan ada di situ. Tapi ada satu saat secara fisik Tuhan tidak lagi terlihat. Saudara, ini semua latihan. Ingat Petrus berjalan di atas air? Nah, banyak orang, ya Petrus tenggelam. Hei, cuman Petrus yang bisa cerita. Aku berjalan di atas air loh. Temannya bilang, tapi tenggelam kan? Terserah, kamu gak berani kan? Kamu pernah gak dipegangin sama Tuhan? Aku pernah, karena aku tenggelam. Petrus dipercayakan untuk mengembalakan bahkan semua rasul yang lain. Tapi dia melewati ujian iman. Walaupun 3 kali dia menyangkal ayam berkokok. Nah, semua itu hanya pelatihan iman. Sampai satu saat saudara dan saya waktu jumpa dengan Tuhan, Tuhan cuma bilang, "Sabas, hai hambaku. Aku mendapati iman pada dirimu." Wow. Mungkin banyak ya orang mungkin rada tenggelam sekarang ya. Dia teriak aja Tuhan. Walaupun Tuhan nanti bilang nggak percaya ya. Enggak apa-apa deh Tuhan, pokoknya tolong dulu dah. So, ini perjalanan pelatihan ini, ini yang saya pernah sebut beri, perjalanan iman selapis demi selapis. Terus kita stretching iman kita. Gitu. Jadi mari kita lihat masalah penderitaan semua sebagai pelatihan iman. Oke, nah Tuhan lakukan itu kepada para murid. Saya tadi sudah singgung bahwa satu saat mereka nggak bisa lihat lagi Tuhan Yesus secara fisik. Mereka nggak bisa seperti Petrus, nggak bisa lagi untuk Tuhan tolong kemudian Tuhan pegang tangannya. Mereka nggak bisa lagi seperti itu. Mereka nggak bisa lagi lihat mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa. Jadi situasinya ini yang saya katakan seperti mereka akan dibawa kepada satu situasi sepertinya Tuhan gak dengar, Tuhan tidur, sepertinya Tuhan lupa sama semua janjinya. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemana mereka? Lari kan? Hanya Yohanes. Kenapa mereka gak ngalami? Ya, jadi mari kita lihat ujian ini dari satu perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda ya. Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Situasi yang saudara dan saya akan alami adalah sepertinya Tuhan gak kelihatan. Tapi iman saya berkata, Dia beserta saya. Sebelum itu dilatih kan. Ini Tuhan Yesus masih ada bersama mereka kan. Mari lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kalau kita nggak melihat situasi yang baik, bahkan kita melihat situasi yang bertambah buruk, bisakah seperti ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 5 ayat ke-8 ini. Dikatakan, tetapi hati kami tabah. Ini hanya buah dari perjalanan hidup orang Kristen bersama Tuhan.
Tuhan Yesus gak kelihatan. Ya saya tutup dengan ini, bahwa apa yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah adanya satu pergeseran iman dari melihat sampai hanya kepada percaya. Selama ini mungkin kita melihat Tuhan tolong. Oh yes, perjalanan kekristenan saya awal-awal, saya cuma bilang begini, kalau engkau Yesus Tuhan yang disembah oleh istriku sanggup mengisi kampung tengah, makan minum keluargaku, aku akan ikut kamu. Dan kami terpelihara. Saya melihat situasi yang seperti itu. Tapi saya harus melewati satu situasi yang saya percaya walaupun saya enggak melihat. Saya harus lewati satu situasi di mana sepertinya Tuhan enggak ada. Nah, saya cuma mau bilang begini, saya kutip ini istri saya bilang begini. Saya kembali kepada perjalanan para murid di Galilea. Ingat itu? Ya, Tuhan Yesus tidur, ya. Sementara mereka panik karena gelombang begitu luar biasa dan mereka marah, "Hei, kenapa kamu tidur? Kamu gak peduli ya kalau kami mati?" Terus saya ingat, istri saya bilang gini, "Kenapa mesti panik? Biarin aja, kalau tenggelam kan tenggelam sama-sama Yesus." Saya bilang bener juga ya. Kalau saudara mati kan yang penting mati sama Yesus kan. Yang gak usah mati lah, jangan ngomong mati maksud saya. Kelewat parah. Istri saya bilang ini, kalau tenggelam kan tenggelamnya sama Yesus kan. Jadi dia tidur. Kenapa gak tidur juga? Yuk kita mati sama-sama. Pernyataan itu muncul. Tuhan Yesus tidak mungkin tetap tidur. Kenapa? Karena misinya belum selesai. Dia ditentukan mati di atas kayu salib. Bukan ditentukan mati tenggelam di perahu. So mari lihat destiny kita, saudara. Mari lihat apa yang Tuhan tetapkan dalam kita. Kalau toh aku harus seperti ini, mari aku tenggelam bersama Yesus. Kan misi penebusannya belum tuntas. Pengenalan akan Tuhan akan selalu menguatkan saudara dan saya. Kita bilang ya, saya ketemu dengan seseorang, dia dalam keadaan sakit parah, tapi saya tahu ini bukan waktunya untuk dia pulang ke rumah Bapa. Saya cuma bilang begini, sembuh ya, karena misi Tuhan dalam hidup Bapak belum selesai. So, apa misi Tuhan dalam hidup kita? Kalau belum selesai, nggak mati, saudara. Amen. Gitu. Jadi iman berbicara tentang kita nggak lihat apa-apa gitu loh, saudara. Kita datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan, rasanya Tuhan nggak ada. Kita hadir di tempat ini, sepertinya aku nggak rasa-rasa tuh ada Tuhan. Emangnya Tuhan capcay? Enak kalau kita pergi ke restoran. Saya lagi asik nih, mesen satu restoran asik juga gitu ya. Makanannya enak. Saya nggak minta saudara ajak saya. Tapi kan Tuhan bukan seperti itu toh. Aku rasa dingin semua. Kenapa kamu demam? No. Iman kita berkata apa? Haleluya. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Yesaya 25 ayat 4, rupanya ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat
pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Itu Allah kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari kita pertaruhkan iman percaya kita. Karena dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Amen.